Teman, berita pendek, karya Muhammad Yusuf Fadilah. Namaku Kamal. Saat itu, aku sekolah di salah satu SMK negeri yang berada di Bandung. Menurut teman-temanku, masa-masa SMK itu penuh dengan drama percintaan. Entah ada yang cintanya ditolak, cintanya bertepuk sebelah tangan, dan yang paling parah, cinta yang gak berani diungkapkan. Aku adalah salah satu orang yang mempunyai peran di dalam salah satu drama percintaan itu. Cinta yang gak berani diungkapkan. Itu adalah drama percintaan yang aku alamin sewaktu di SMK. Bagi sebagian orang, mencintai seorang teman itu adalah hal yang salah. Tetapi aku bukan dari sebagian orang yang berbicara seperti itu. Bagiku, semua orang berhak mencintai siapapun. Entah itu teman, ataupun punyanya teman. Pipi cabi dan lucu itu jadi saksi betapa seringnya aku memandangi wajahmu dari arah samping. Bola mata berwarna coklat itu seakan menyaksikan kalau aku memandangmu dengan perasaan berbeda. Namanya Malia, biasa dipanggil Lia. Dia adalah wanita kelahiran Bandung yang umurnya lebih muda 1 tahun daripada aku. Orangnya cantik, pintar juga. Aku bukan cowok yang munafik, yang bilang kalau nyari cewek yang pertama kali dilihat itu adalah hatinya. Jelas, yang pertama kali aku lihat adalah fisiknya. Suara lembutmu saat pagi itu mengajakku berbicara. Obrolan hangat saat itu seakan memberikan aku harapan untuk bisa memilikimu. Dengan diiringi lagu Sheila on 7 yang diputar melalui speaker dengan suara yang sedikit pelan, membuat suasana menjadi lebih romantis. Namun sial, pikiranku terlalu jauh untuk bisa memilikimu hanya karena bisa ngobrol denganmu. Aku baru ingat, kamu adalah tipe wanita yang friendly kepada semua orang, termasuk semua laki-laki. Harapanku ketika itu seakan hilang bersamaan dengan suara musik dari speaker mini itu. Diriku yang saat itu mengira kamu mengajakku berbicara karena mempunyai rasa, seakan kaku dan tak bisa menjawab apa yang sedang kamu tanyakan pada saat itu. Mal, menurut lo, ini jawabannya apa ya? Tanyamu. Aku hanya diam dan menatap kosong ke arah papan tulis bertulisan nama-nama teman kita yang tidak piket. Kamu langsung terdiam dan menatapku dengan wajah yang tidak seperti biasanya. Akhirnya kamu meninggalkanku dan pindah ke bangku belakang di mana kamu duduk. Seperti cowok-cowok lain, aku juga punya hak untuk mencari perhatian darimu, bukan? Hari itu saat aku mendiamkanmu, biarlah berlalu. Di hari lain, aku mulai mencari perhatianmu dengan cara membuat semua orang di kelas tertawa karena leluconku. Sembari aku melucu, mataku sesekali melihat ke arah wajahmu yang saat itu tertunduk sambil menahan tawa. Semua orang terhibur karena leluconku, padahal aku melucu bukan untuk mereka, melainkan untuk mendapat perhatian darimu. Cara yang aku lakukan ternyata berhasil. Aku mulai berani mengajakmu berbicara dan kamu pun menanggapinya. Lia, maaf ya, kemarin aku cuekin kamu, kataku. Iya mal gak apa-apa, katamu. Kita mulai mengobrol dengan suasana seperti hari lalu, hangat walaupun di pagi hari. Teruntuk temanku, Malia, maafkan jika aku sering berhayal tentang dirimu. Bahkan setiap hari aku selalu menghayalkannya. Tetapi tenang saja, aku hanya berhayal suatu saat nanti kita bisa bersama, membangun keluarga kecil di tengah padatnya perkotaan, mempunyai 3 orang anak, dan bisa melihat dunia sampai maut yang memisahkan kita. Semua orang berhak berhayal tentang siapapun, bukan? Meja adalah benda yang saat itu mempunyai peran besar dalam hayalanku. Di bawah kolong benda berwarna coklat, yang fisiknya sudah dinodai tinta hitam dan tetesan isi tip X itu, aku selalu menggambar wajahmu yang cantik. Dengan bermodalkan 1 buku tulis dan pensil, butuh waktu 5 menit saja, gambar itu sudah selesai.
Namun sial, wajahmu yang di dunia nyata sama sekali tidak mirip dengan wajahmu yang sudah aku gambar. Akhirnya, aku memutuskan untuk menulis namamu saja di belakang buku matematika milikku. Malia. Kutuliskan satu persatu kalimat itu dengan huruf yang sedikit aku ukir cantik, seperti wajahmu. Mal, besok ada tugas apa ya? Tanyamu kepadaku. Makalah PKN, Lia. Jawabku. Setiap sore hari sebelum pulang sekolah, kamu selalu menanyakan hal itu ke semua teman yang ada di kelas. Tapi sore itu, kamu hanya menanyakannya kepada aku. Malam itu, kamu chatting aku melalui aplikasi Line. Mal, gue nitip makalah PKN ya, katamu. Iya, Lia. Jawabku singkat, karena tanganku yang terlanjur tremor karena kamu chatting. Semalaman itu aku berpikir membuatkan makalah untukmu sebagus mungkin. Aku tidak peduli makalahku lebih jelek dari punyamu. Berpikir dengan suasana hati yang senang, ternyata membuat otakku menjadi sangat lancar. Beberapa menit saja aku membuat, makalahmu sudah jadi begitu sempurna. Teruntuk temanku, Malia. Bukan aku tidak mau menerima bayaranku pagi itu, tetapi laki-laki sejati tidak akan perhitungan kepada seseorang yang ia cintai. Aku juga tidak bilang kalau kamu harus membayarku untuk makalahmu itu. Aku tidak pernah cerita kepada teman cowok di kelasku bahwa aku menyukaimu atau bahkan sudah cinta. Yang teman cowokku tahu, aku tidak pernah suka sama sosok Malia, bahkan mengira kalau aku membencimu. Ya, kali ini memang aku semunafik itu. Bahkan menyebutmu cantik di depan mereka pun aku tidak mau. Padahal setiap hari hatiku selalu memujimu dengan kata cantik. Malia, aku cinta sama kamu, kataku dalam hati, sembari melihat ke arah wajahmu dari samping pada saat pelajaran bahasa Indonesia. Jelas, kamu tidak mendengar hal itu, Malia. Kadang aku selalu berharap manusia diberikan keajaiban untuk bisa saling mendengar isi hati seseorang. Bodoh memang, tapi harapan adalah salah satu faktor yang membuat seseorang menjadi bodoh. Senyum terlihat setiap harinya, dari bibir tipis, berwarna merah pudar kepunyaanmu itu. Hari sedikit demi sedikit pun berlalu tak terasa. Begitu cepat. Tetapi perasaan itu tidak akan berlalu, dan tetap diam di dalam hatimu. Mungkin untuk selamanya. Aku ingat, ada satu hal yang mungkin membuat kamu benci kepadaku saat itu. Lia, kalau ke kamar mandi, jangan sendirian lagi ya, kataku. Maksudnya? Tanyamu. Iya, kamu diikutin tuh sama sosok hitam besar dari kamar mandi. Sekarang, dia ada di belakangmu, kataku. Kamu tidak percaya dan marah kepadaku saat itu. Dengan wajah gusar seakan kamu percaya hal itu benar-benar terjadi, kamu memarahiku. Gak usah bikin takut deh. Gak usah sok jadi anak indigo, katamu memarahiku. Aku hanya diam dan tersenyum tipis, sambil sesekali memandang ke arah belakangmu. Wajahnya tidak terlihat. Tapi aku yakin, ia tidak akan mungkin mempunyai wajah yang indah seperti wajahmu. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung masa-masa SMK. Ujian sekolah dan ujian nasional adalah penghujung yang harus kita hadapi. Jujur, aku sangat takut. Bukan takut menghadapi soal atau bahkan pengawas ujiannya. Tetapi yang aku takuti, apakah bisa aku tidak memikirkanmu setiap harinya begitu kita lulus? Semua ujian berjalan dengan lancar, dan hari kelulusan kita telah sampai. Saat-saat aku akan menghadapi semua hal yang aku takuti. Memikirkan kamu setiap hari dan tidak bisa menahan rasa rindu setiap hari. Memang benar, semua penyesalan akan datang pada akhir waktu. Semua orang memang tidak akan pernah tahu gimana akhir dari perjalanan hidup mereka. Tetapi,
Aku masih menyesali keputusanmu saat itu, bahkan sampai saat ini. Mengapa kamu harus memaksakan diri untuk datang ke pesta perayaan kelulusan pada malam itu dengan mengendarai mobil tua yang tidak pernah dicek keadaannya? Kenapa kamu nekat, Malia? Kenapa? Aku terkejut, bahkan sangat terkejut, ketika mendengar kabar bahwa kamu sudah berada di rumah sakit pada malam itu. Ayahmu yang memberitahuku saat malam kejadian itu. Ayahmu ternyata tahu bahwa aku menyukaimu. Entah karena setiap sore aku lewat depan rumahmu dan melirik ke arah jendela rumahmu, atau bahkan ada hal lain yang ia ketahui. Aku bergegas menuju rumah sakit itu. Motor berwarna hitam abu-abu itu seakan sedang berpacu melawan waktu. Seperti rusa yang sedang dikejar oleh kawanan singa. Tidak peduli seberapa banyak halangan di jalan pada malam itu. Hanya terfikir di benakku, Malia, semoga kamu tidak kenapa-napa. Angin jalan menjadi saksi bahwa aku telah meneteskan air mata yang terbawa entah kemana oleh kawanan angin. Keadaanmu, Malia, sangat mengkhawatirkan. Darah yang terus menetes dari kepalamu, tangan yang masih terdapat bongkahan kaca, dan kaki yang sudah tidak terbentuk sempurna seperti dulu. Sempat terfikir di kepalaku saat itu, jika suatu saat nanti Malia bisa selamat, aku masih tetap akan mencintainya seperti dulu, tidak peduli keadaannya. Namun takdir berkata lain. Dokter berkacamata yang menanganimu saat itu terlihat seperti seorang dokter yang ada di film-film yang mengatakan bahwa kamu tidak bisa diselamatkan. Aku tidak percaya, Malia. Aku menganggap bahwa aku sedang ada di dalam film saat itu, pada saat dokter mengatakan hal itu. Ayahmu merangkulku dengan hangat, beriringan air mata yang menetes di atas pundakku. Sabar, nak. Ini adalah takdir Malia. Bapak juga kehilangan dia. Aku menangis jadi-jadinya, seakan tidak percaya bahwa kamu telah tiada. Aku memeluk erat ayahmu sembari mengatakan, Pak, aku sangat mencintai putri Bapak, Malia. Ayahmu memelukku erat sembari meneteskan air mata. Teruntuk temanku, Malia. Sudah 1 tahun lalu peristiwa itu menimpamu, tapi aku masih mencintaimu. Aku benar-benar tidak percaya dengan perasaan ini. Bahkan sampai aku menulis cerita ini, aku masih belum bisa melupakanmu, Malia. Dan tamat. Itu tadi adalah cerita yang baru selesai aku buat kemarin, Malia. Oh iya, aku masih mikir, apakah kamu masih tidak percaya aku bisa ngeliat arwah dan bisa berkomunikasi dengan arwah? Tapi aku rasa sekarang kamu sudah percaya, Malia. Iya, Kamal. Aku percaya sekarang. Terima kasih, Malia, sudah mendengarkan cerita pendekku ini tentang dirimu. Sekarang, lepas pelukanmu yang begitu erat kepadaku. Rasanya dingin sekali, walaupun kamu merasa tanganmu tembus saat memelukku. Suasana sekarang tidak sehangat seperti dulu saat kita mengobrol. Sekarang, saat kamu datang, hanya ada suasana dingin, tidak hangat seperti dulu. Kembalilah dengan tenang, Malia. Lain waktu aku akan membacakan cerita baru untukmu. Aku cinta kamu, Malia.